Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ali yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Farlina Ayu Windawati dengan NIM 201052411008 akan mempresentasikan artikel mengenai transformasi digital pada bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, transformasi digital pada bidang pendidikan. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan belajar daring atau online sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan Surat Sekjen Mendikbud Nomor 35492-5A5-HK-20 tanggal 12 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Dampak dari pandemi ini dalam bidang pendidikan ialah terpacunya transformasi pendidikan media pembelajaran. Dari yang awalnya selalu terjadi tatap muka antara guru dan peserta didik, kini menjadi tatap maya melalui internet. Proses pembelajaran online masih belum maksimal karena ketidaksiapan tenaga pendidik dan peserta didik, karena keadaan yang terjadi secara mendadak sehingga tidak mempunyai persiapan yang matang. Banyak peserta didik atau bahkan guru yang tidak mempunyai fasilitas belajar online yang memadai seperti kendala sinyal, kuota yang boros, perangkat smartphone atau laptop, dan tidak memiliki akses jaringan internet seperti daerah di pedalaman. Untuk menanggulangi beberapa masalah pendidikan yang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program belajar dari rumah yang ditayangkan di TVRI dan subsidi kuota bagi peserta didik dan guru setiap bulan yang dimulai dari bulan Oktober lalu. Kemudian untuk mengatasi masalah ketidakadaan perangkat belajar online, guru di beberapa sekolah mengajar dengan mendatangi rumah siswa dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, transformasi digital pada bidang ekonomi. Untuk mengatasi penurunan penjualan yang terjadi karena pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk di rumah saja, pelaku bisnis harus melakukan transformasi digital untuk mencari peluang yang dapat membantunya dalam berbisnis, yaitu dengan penggunaan e-commerce. E-commerce adalah jual beli atau pemasaran barang dan jasa dengan sistem elektronik dengan cara pembayaran yang mudah. Sejak masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah, pengguna e-commerce semakin membludak. Cara penggunaan yang mudah, cepat, dan efisien membuat e-commerce bisa menarik banyak konsumen, bahkan sejak sebelum ada pandemi. Namun ada beberapa kelemahan dari e-commerce yang sering dirasakan banyak konsumen, seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar, keoriginalan produk yang kurang jelas, dan barang yang dipesan tidak sampai di tujuan. Yang ketiga, transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Masalah sosial yang terjadi akibat COVID-19 memaksa lembaga pemerintah untuk melakukan transformasi digital dengan e-government. Pemerintah dapat melaksanakan pelayanan publik yang efisien dan meminimalisir penyebaran COVID-19. E-government merupakan sebuah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dibantu dengan teknologi digital. E-government terus melakukan pengembangan untuk menciptakan model layanan publik baru yang modern, terintegrasi, dan tidak ada batas bagi warganya. Dalam e-government, penyampaian informasi mengenai penanganan COVID-19 juga tersedia untuk masyarakat yang dapat diakses dengan mudah. Namun, masih sering terjadi masalah dalam penyampaian informasi kepada publik, seperti pernyataan yang berbeda-beda antara instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan layanan e-government di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Maka dari itu, Indonesia perlu memperbaiki dan meningkatkan layanan e-government demi kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sekian, terima kasih.